Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang kami hormati Ibu Wiwin Wiyanti SEMM. Di sini hari ini kita ingin presentasi dengan judul pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen Alfamart di Margonda, Depok. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada R.A. Amanda S. Indriyanti, yang kedua ada Natasha Iren Budianti, yang ketiga ada saya sendiri Indah Rizky Astika. Yang pertama ada latar belakang. Industri retail modern di Indonesia terus berkembang seiring meningkatkan kebutuhan masyarakat akan produk sehari-hari. Persaingan antar minimarket semakin ketat sehingga perusahaan perlu menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik konsumen. Alfamart sebagai salah satu retail modern terbesar di Indonesia menawarkan berbagai program harga dan promosi untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Namun, berdasarkan hasil prariset ditemukan bahwa konsumen Alfamart Margonda Depok masih sangat mempertimbangkan harga produk serta promosi yang ditawarkan sebelum melakukan pembelian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harga dan promosi merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di Alfamart Margonda Depok. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, apakah harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Alfamart Margonda Depok? Yang kedua, ada apakah promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Alfamart Margonda Depok? Yang ketiga, apakah harga dan promosi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen Alfamart Margonda Depok? Tujuannya yang pertama mengetahui dan menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen Alfamart Margonda Depok. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen Alfamart Margonda Depok. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis pengaruh harga dan promosi secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen Alfamart Margonda Depok. Landasan teori di sini ada harga, promosi, dan keputusan pembelian. Untuk harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Harga menjadi salah satu pertimbangan utama konsumen dalam menentukan keputusan pembelian karena berkaitan dengan manfaat dan nilai yang diperoleh. Promosi merupakan aktivitas pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk memberikan informasi, menarik perhatian, dan mendorong konsumen melakukan pembelian melalui program seperti diskon, cashback, voucher, dan penawaran khusus lainnya. Keputusan pembelian merupakan proses konsumen dalam memilih, pertimbangkan, dan memutuskan untuk membeli suatu produk setelah mengevaluasi berbagai alternatif yang tersedia sesuai kebutuhan dan keinginannya. Kerangka berpikir di sini kita S1-nya ada pengaruh harga, X2-nya ada promosi, dan Y-nya keputusan pembelian. Hipotesisnya H1 diduga harga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen. H2-nya diduga promosi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen. H3-nya diduga harga dan promosi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya ada metode penelitian. Kita pakai populasi dari Alfamart Margonda Depok. Sampelnya itu menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu memilih responden sesuai kriteria peneliti. Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Lemshow untuk populasi yang tidak diketahui secara pasti dan menghasilkan jumlah sampel sebanyak 96 responden. Ini ada uji kualitas data, validitas,
variabel harga X1 itu semuanya valid, X2 semuanya valid, dan Y itu semuanya valid. Berdasarkan data pada tabel di atas, hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,312. Hal ini membuktikan bahwa setiap boolean pertanyaan pada variabel X1, X2, dan Y telah memenuhi kriteria validitas dan dinyatakan valid. Selanjutnya ada uji kualitas data reliabilitas. Itu X1 reliable, X2 reliable, yang Y-nya juga reliable. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dapat diketahui bahwa ketiga variabel memiliki nilai alpha Cronbach lebih besar dari 0,70. Nilai pada variabel X1 berkisaran antara 0,812 hingga 0,862. Variabel promosi X2 berkisaran antara 0,798 hingga 0,82. Dan variabel keputusan pembelian Y berkisaran antara 0,847 hingga 0,864. Dengan demikian, data semuanya itu bisa dinyatakan reliable. Next. Terus selanjutnya ada uji asumsi klasik normalitas. Di tabel Kolmogorov-Smirnov itu nilai kita itu lebih besar daripada 0,05. Jadi disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Selanjutnya ada grafik histogram. Berdasarkan gambar grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang menyerupai bentuk lonceng, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya ada ppplot. Berdasarkan gambar grafik normal ppplot, terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji asumsi klasik multikoliniaritas. Berdasarkan hasil uji multikoliniaritas, variabel harga dan promosi memiliki nilai tolerans sebesar 0,515, lebih besar dari 0,05, dan nilai FIF sebesar 1,942 lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen sehingga model regresi bebas dari gejala multikoliniaritas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Hasil uji Glatzer menunjukkan nilai signifikan reliable harga sebesar 0,150 dan promosi sebesar 0,834. Yang keduanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami gejala heterokedastisitas. Selanjutnya ada scatter plot. Berdasarkan grafik scatter plot, titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah garis 0, serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi, tabel di atas didapatkan hasil Durbin-Watson-nya itu sebesar 1,883, artinya nilai tersebut masih di antara -2 sampai 2 dan tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya di sini ada uji regresi linier berganda. Berdasarkan hasil dari regresi linier berganda ini diperoleh persamaan Y itu dapat 6,382 ditambah 0,3323 dan X1-nya ditambah X2-nya itu 0,44, artinya baik harga maupun promosi memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Jika harga dan promosi meningkat, maka keputusan pembelian juga akan meningkat. Selanjutnya di sini ada uji hipotesis. Yang pertama itu ada uji T atau uji parsial.
berdasarkan hasil uji parsial diperoleh bahwa nilai T-tabel sebesar 1,61 dengan tingkat signifikan 0,5. Jadi hasil pengujiannya itu promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian secara parsial. Selanjutnya ada uji F. Berdasarkan hasil uji F ini diperoleh tabel sebesar 3,94 dengan tingkat signifikan 0,5 sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel harga dan promosi secara bersamaan atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi parsial. Di sini berdasarkan uji ini hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga X1 memiliki kontribusi sebesar 21,7% terhadap keputusan pembelian. Variabel X2 promosi memiliki kontribusi sebesar 32,2% terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian di mana promosi memberikan kontribusi yang lebih besar dibanding harga. Secara keseluruhan, total kontribusi kedua variabel adalah sebesar 3,9%. Selanjutnya ada kesimpulan, secara parsial variabel harga dan promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel secara individu mampu meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Secara simultan, hasil uji F menunjukkan bahwa variabel harga dan promosi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Faktor harga dan promosi mampu menjelaskan sebesar 53,7% variasi dalam keputusan pembelian, sedangkan sisanya sebesar 46,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk saran perusahaan disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan strategi promosi karena memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap keputusan pembelian. Selain itu, penetapan harga juga perlu diperhatikan agar tetap sesuai dengan daya beli konsumen sehingga dapat meningkatkan keputusan pembelian. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menambahkan variabel lain di luar penelitian ini, seperti kualitas produk, citra merek, atau pelayanan, serta menggunakan objek penelitian yang berbeda agar hasil penelitian menjadi lebih luas dan mendalam. Sekian presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Aduh, ya udah saya mulai aja deh. Masih berapa kelompok lagi? Kalau yang ini Jermannya ini benar? Benar. Memang ini masih berantakan banget ya. Judul aja nggak saya center, abstrak juga. Gini deh, tadi kan jawabannya apa ini yang dari rumusan masalah? Hasilnya apa? Hasilnya uji Coba berpengaruh. cek di rumusan masalah deh, silakan jawab masalahnya. Yang pertama jawabannya apa? Yang pertama, ada berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan yang dimaksud. Berapa? Pengaruhnya berapa? Berapa? Bukan ini. Bukan yang Berpengaruhnya 53,7%. 53,7%. Oh, di sini 3,32. Yang
pilih jurnal. Yang benar yang mana? Terus yang kedua apa jawabannya? Terpengaruh juga. Berapa? Berapa? 4,696 Bu. Oke. Terus yang ketiga? Berapa? 53,860. Oh yang pertama berapa? Yang pertama 3,372. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.